Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Di bawah tatapan penuh perhatian penonton, Sue Ying yang mengeluarkan pedang berubah menjadi gambar dengan satu langkah. Hong! Api membakar di permukaan tubuhnya. Lapisan api ini muncul dalam bentuk busur, kecepatannya mencapai tahap yang menakutkan. Guntur api telah muncul. Banyak murid klan, penjaga, dan pelayan perempuan bersinar ketika mereka menyaksikan pertempuran. Yang ketujuh yang mulia itu menjadi semakin tergetar setelah melihatnya. Biasanya, hanya Dewa Dunia tahap 4 yang bisa menyebabkan api guntur muncul hanya dengan kecepatan terbang mereka. Adegan ini adalah sesuatu yang jarang bisa dilihat oleh banyak orang. 9 boneka Dewa Iblis menggeram pada saat yang sama sebelum melompat ke depan. Hua! Setelah itu, untaian darah melengkung di langit. Untaian ini berbalik 3 kali di udara dan telah dengan tepat melilit leher 9 boneka itu. Sosok Sue Ying muncul tidak jauh. Dia kemudian menyimpan pedang itu kembali ke sarungnya di punggungnya. Hanya pada saat ini luka besar muncul di setiap leher dari 9 boneka Dewa Iblis itu. Tenggorokan mereka telah terpotong, dan cara kerja internal boneka-boneka itu terpengaruh, semua boneka berhenti bergerak. Baru kemudian luka-luka itu pulih secara bertahap. Aku sudah menang, kan? Sue Ying berbalik ke arah tetua kedua. Teknik pedang yang tangguh. Mata tetua kedua cerah. Dia mengangguk sambil tersenyum. Tidak heran tetua tamu Flying Snow ingin mempelajari 6 Saber Sword Styles kami. 2 tetua tamu dan 2 tetua lainnya yang hanya tahap keempat Dewa Dunia merasa terkejut pada saat itu. Dari apa yang mereka lihat, kekuatan tempur ini benar-benar melampaui tahap 4 Dewa Dunia biasa. Itu harus sebanding dengan keberadaan kuat rata-rata. Namun, itu sangat umum di dunia ini untuk tahap keempat Dewa Dunia untuk bersaing dengan keberadaan yang kuat karena lebih mudah untuk belajar seni absolut. Kekuatan tempurnya harus serupa dengan tetua klan kita. Kedua tetua berpikir, kebanyakan tetua tamu harus berkontribusi secara signifikan kepada klan sebelum mereka bisa mendapatkan kesempatan untuk belajar seni absolut, tetapi para tetua klan itu akan dapat mempelajarinya secara langsung. Mungkin dia masih menyembunyikan kekuatan tempurnya. Kami tidak bisa meremehkannya. Petik 2. Keduanya membuat analisis mereka. Atur pesta malam ini untuk merayakan tamu tetua terbang salju kami. Tetua kedua mengumumkan. Banyak dari mereka yang hadir merasa bersemangat. Mengalahkan 9 boneka Dewa Iblis dengan satu serangan adalah sesuatu yang luar biasa. Sangat tangguh, benar-benar tangguh. Bahkan anak itu, yang mulia, memancarkan cahaya di matanya. Dia telah mengukir adegan untaian darah itu berputar 3 kali di udara dalam benaknya. Itu adalah busur yang dibentuk oleh pedang, dan dia merasa itu jauh lebih indah daripada pelangi di langit. Aku ingin mempelajari pedang itu, dan aku akan mempelajarinya dari tetua terbang salju tamu ini. Waktu mengalir. Dalam sekejap mata, Sue Ying telah bergabung dengan klan dunia Chongxi selama lebih dari setahun. Sir Flying Snow. Penjaga di paviliun buku menyambut dengan hormat. Sue Ying dengan ringan mengangguk sebelum masuk. Dia mulai membolak-balik buku-buku di dalam paviliun. Status tetua tamu cukup tinggi, dan mereka bisa memasuki sebagian besar tempat dalam klan dunia Chongxi seperti paviliun buku yang berisi banyak metode budidaya, Dewa Dunia peringkat teknik rahasia, arai kuno, dan lain-lain. Ini semua dapat diakses oleh tetua tamu. Tentu saja, barang-barang penting untuk klan akan dirahasiakan, seperti seni absolut 6 Saber Sword Styles, yang ingin dipelajari Sue Ying. Dia sementara tidak bisa mendapatkannya. Dia harus berkontribusi dulu. 3 tempat suci dan 9 klan dunia yang hebat. Sue Ying sedang merenungkan saat dia membolak-balik buku. Sepanjang tahun, ia telah membaca banyak buku dan berinteraksi dengan tetua tamu dan tetua tamu lainnya. Selain berbicara tentang Dao, mereka akan berbicara tentang alasan berbahaya yang berbeda dan sisa-sisa sejarah. Mereka juga akan berbicara tentang organisasi terbesar di dunia. Karena dia pernah menginterogasi Master Istana Langit Hitam, Sue Ying bisa beralih ke banyak tempat berbahaya agar tidak mengungkapkan lubang di penyamarannya.
Dia bahkan dengan sengaja berbicara tentang bagaimana dia selalu berkultivasi di pintu tertutup dan tahu sedikit hal. Segera, ia menjadi sadar akan 12 organisasi paling berpengaruh di dunia, 3 dasar suci dan 9 klan dunia hebat. Mereka berdiri di puncak dan memerintah dunia secara keseluruhan. 3 dasar suci dunia ini tidak bisa dipindahkan. Yang kedua adalah 9 klan dunia hebat. Klan dunia Chongxi adalah salah satu dari 9 klan dunia hebat. Dan memiliki total 4 keberadaan yang kuat. Pikir Sui Ying, tapi mereka benar-benar memiliki banyak seni absolut. Petik 2. 9 klan dunia hebat. Setiap klan dunia memiliki setidaknya 2 seni absolut. Yang paling dimiliki klan dunia adalah 5. Adapun 3 ground suci, fondasi mereka jauh lebih tak terduga. Satu perintah dapat memungkinkan para elit yang mereka rawat untuk memasuki salah satu dari 9 klan dunia hebat untuk mempelajari seni absolut mereka. 9 klan dunia hebat tidak berani menentang. Dari bukti ini, tampaknya ketiga tempat suci itu sangat kuat dan pasti memiliki paragon di dalamnya. Apa sebenarnya alasan peta bintang kuno leluhur iblis leluhur membawa aku ke lokasi ini? Sui Ying masih merenungkannya, tiga tempat suci itu dalam dan tak terduga. Tetapi aku tidak terburu-buru. Aku pertama-tama harus mempelajari seni absolut yang terkait dengan Dao of Slaughter. Petik 1. Dari informasi yang dia kumpulkan, dia belum pernah mendengar ada orang yang memiliki seni absolut terkait dengan Dao of Mirage. Ada 2 seni absolut yang berhubungan dengan Dao of Slaughter. Salah satunya adalah 6 Sever Sword Styles yang dimiliki oleh klan dunia Chongxi, dan yang lainnya adalah Mass Extinction Scripture. Hati-hati, Sir Flying Snow. Penjaga itu dengan hormat berbicara ketika Sui Ying meninggalkan paviliun buku. Salju terbang senior, salju terbang senior. Suara seorang anak terdengar. Sui Ying mencengkeram dahinya dan berbalik tanpa daya. Dia melihat seorang anak berlari dengan 2 pelayan mengikuti di belakang. Anak itu berkata, Snow Flying Senior, kamu harus menerimaku sebagai muridmu. Aku dengan tulus dan sungguh-sungguh ingin belajar teknik pedang dari kamu. Petik 2. Yang mulia, Forefather telah mengaturnya untukmu. Kamu harus mendengarkannya dan tidak mempersulit aku. Sui Ying menjawab tanpa daya. Yang ketujuh ini adalah anak dari nenek moyang Chongxi Clan. Statusnya unik, dan tidak bisa dipukuli atau dimarahi. Dia hanya bisa membujuknya. Bagaimanapun, dia masih berencana untuk mempelajari seni absolut menggunakan rencana aslinya, rute standar. Dia hanya harus menghabiskan lebih banyak waktu, itu adalah sesuatu yang dia miliki. Hahaha, Brother Flying Snow, sepertinya yang mulia ketujuh telah menatapmu. Kamu seharusnya menyerah saja, laki-laki berhidung merah yang memegang botol anggur terhuyung-huyung. Mabuk, kurang omong kosong darimu karena kamu tidak menerima murid. Sui Ying mencaci. Drunkard juga salah satu tetua tamu dari klan dunia Chongxi. Aku bersedia mengajar, tapi sepertinya yang ketujuh tidak menganggapku tinggi sama sekali. Pria berhidung merah itu tertawa kecil aneh. Salju terbang senior, aku benar-benar tulus. Yang ketujuh Highness menatap Sui Ying dengan matanya yang lebar. Aku sudah mengatakan sebelumnya bahwa selama nenek moyangmu setuju, aku akan menganggapmu sebagai murid. Sui Ying menjawab tanpa daya, jangan membuat hidupku sulit lagi. Mengatakan itu, dia pindah. Dia menghilang ke kehampaan, berlari dengan kecepatan jauh lebih cepat daripada siapapun. Kapan aku, Dongbo Sui Ying, pernah berakhir dalam keadaan yang menyedihkan oleh seorang anak berusia 8 tahun, Sui Ying merasa tidak berdaya. Sebenarnya, yang ketujuh selalu melecehkannya selama setahun terakhir. Sui Ying menyukai yang mulia ketujuh ini yang tidak memiliki kesombongan sama sekali dan ingin menjadikannya seorang murid, meskipun Forefather tampaknya tidak terlalu rela. Nenek moyang ingin mengirim putranya ke salah satu dari 3 tempat suci. Dia akan mendapatkan bimbingan yang lebih baik di sana. Seseorang harus tahu bahwa hanya ada 4 keberadaan yang kuat di klan Chongxi, dan ada banyak lagi di 3 dasar suci. Kecuali dia harus membiarkan putranya menerima Dewa Dunia tahap 4 sebagai guru? Dia tidak terlalu antusias tentang hal itu. Ayah, aku katakan sebelumnya bahwa aku ingin mengambil Snow Flying Senior sebagai guru aku. Aku tidak akan menerima orang lain selain dia. Ketujuh surga menggelengkan kepalanya deras.
Dia tidak akan setuju bahkan jika dia mati. Laki-laki berjubah ungu yang duduk di atas tahta itu merasa tak berdaya. Menjadi yang terkuat di klan, ia tidak mampu berurusan dengan anak berusia 8 tahun. Kamu memiliki kesempatan untuk menjadi murid di bawah seorang guru suci. Namun kamu tidak setuju dan ingin mengambil tahap keempat Dewa Dunia sebagai guru kamu. Pria berjubah ungu itu menggelengkan kepalanya dan mendesah. Forefather, pengurus rumah tangga berbisik di samping, mengapa tidak membiarkan yang mulia ketujuh tetap di klan? Laki-laki berjubah ungu berbalik ke pelayan rumah tangga. Pertama, bahkan jika yang mulia memasuki tanah suci, mungkin tidak pasti bahwa dia akan menjadi murid dari guru suci, ada banyak cobaan. Kedua, teknik pedang Gas Elder Flying Snow sangat luar biasa. Ranahnya tidak lebih lemah dari keberadaan kuat yang biasa. Ketiga, bukankah Forefather ada di sini? Forefather selalu dapat melihat yang mulia kapan saja di dalam klan dan secara pribadi membimbingnya juga. Pengurus rumah tangga menjelaskan, selanjutnya, selama tahun ini, yang mulia hanya ingin menerima tamu tetua terbang salju sebagai gurunya tidak peduli apa. Petik 2. Laki-laki berjubah ungu itu dengan lembut mengangguk. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Memang, dia bisa merawat anaknya dengan baik jika dia ada di sini. Ketujuh yang mulia memberi ayahnya pandangan penuh dan penuh harap. Baiklah, aku akan mengizinkanmu untuk mengambil Gas Elder Flying Snow sebagai gurumu, kata pria berjubah ungu itu. Hahaha, terima kasih, ayah. Ketujuh yang mulia berlari mendekat dan melompat ke tubuhnya. Dia memeluknya dan mengirim C1 uman ke seluruh wajahnya. Laki-laki berjubah ungu tidak bisa menahan tawa. Apa yang dia pilih mungkin benar. Laki-laki berjubah ungu itu melirik ke pelayan rumah tangga dan mengirimkan pesan, pergi beritahu tetua terbang Snow bahwa selama dia bisa membimbing anakku ke dunia Dewa Dunia, 6 gaya pedang-pedang akan diberikan kepadanya. Petik 2. Ya, pengurus rumah tangga itu mengakui. Sue Ying menatap yang ketujuh yang berlutut di tanah. Yang ketujuh menundukkan kepalanya dan berteriak, murid menyapa guru. Ini, Sue Ying tidak tahu harus berbuat apa. Pengurus rumah tertawa dari samping, tamu tetua terbang salju, Forefather telah direcoki oleh yang mulia ketujuh dan akhirnya menyerah. Sue Ying berkedip beberapa kali. Datang ke dunia ini, dia ingin menyelidiki rahasia di balik dunia ini namun siapa yang akan mengira bahwa dia telah mendapatkan seorang murid. Di bawah tatapan penuh perhatian penonton, Sue Ying yang mengeluarkan pedang berubah menjadi gambar dengan satu langkah. Hong! Api membakar di permukaan tubuhnya. Lapisan api ini muncul dalam bentuk busur, kecepatannya mencapai tahap yang menakutkan. Guntur api telah muncul, banyak murid klan, penjaga, dan pelayan perempuan bersinar ketika mereka menyaksikan pertempuran. Yang ketujuh yang mulia itu menjadi semakin tergetar setelah melihatnya. Biasanya, hanya Dewa Dunia tahap 4 yang bisa menyebabkan api guntur muncul hanya dengan kecepatan terbang mereka. Adegan ini adalah sesuatu yang jarang bisa dilihat oleh banyak orang. 9 boneka Dewa Iblis menggeram pada saat yang sama sebelum melompat ke depan. Hua! Setelah itu, untaian darah melengkung di langit. Untaian ini berbalik 3 kali di udara dan telah dengan tepat melilit leher 9 boneka itu. Hu! Sosok Sue Ying muncul tidak jauh. Dia kemudian menyimpan pedang itu kembali ke sarungnya di punggungnya. Hanya pada saat ini luka besar muncul di setiap leher dari 9 boneka Dewa Iblis itu. Tenggorokan mereka telah terpotong, dan cara kerja internal boneka-boneka itu terpengaruh, semua boneka berhenti bergerak. Baru kemudian luka-luka itu pulih secara bertahap. Aku sudah menang kan? Sue Ying berbalik ke arah tetua kedua. Teknik pedang yang tangguh. Mata tetua kedua cerah. Dia mengangguk sambil tersenyum. Tidak heran tetua tamu Flying Snow ingin mempelajari 6 Saber Sword Styles kami. 2 tetua tamu dan 2 tetua lainnya yang hanya tahap keempat Dewa Dunia merasa terkejut pada saat itu. Dari apa yang mereka lihat, kekuatan tempur ini benar-benar melampaui tahap 4 Dewa Dunia biasa. Itu harus sebanding dengan keberadaan kuat rata-rata. Namun, itu sangat umum di dunia ini untuk tahap keempat Dewa Dunia untuk bersaing dengan keberadaan yang kuat karena lebih mudah untuk belajar seni absolut. Kekuatan tempurnya harus serupa dengan tetua klan kita. Kedua tetua berpikir,
Kebanyakan tetua tamu harus berkontribusi secara signifikan kepada klan sebelum mereka bisa mendapatkan kesempatan untuk belajar seni absolut, tetapi para tetua klan itu akan dapat mempelajarinya secara langsung. Mungkin dia masih menyembunyikan kekuatan tempurnya. Kami tidak bisa meremehkannya. Petik 2. Keduanya membuat analisis mereka. Atur pesta malam ini untuk merayakan tamu tetua terbang salju kami. Tetua kedua mengumumkan. Banyak dari mereka yang hadir merasa bersemangat. Mengalahkan 9 boneka Dewa Iblis dengan satu serangan adalah sesuatu yang luar biasa. Sangat tangguh, benar-benar tangguh. Bahkan anak itu, yang mulia, memancarkan cahaya di matanya. Dia telah mengukir adegan untaian darah itu berputar 3 kali di udara dalam benaknya. Itu adalah busur yang dibentuk oleh pedang, dan dia merasa itu jauh lebih indah daripada pelangi di langit. Aku ingin mempelajari pedang itu, dan aku akan mempelajarinya dari tetua terbang salju tamu ini. Waktu mengalir. Dalam sekejap mata, Sui Ying telah bergabung dengan klan dunia Chongxi selama lebih dari setahun. Sir Flying Snow. Penjaga di paviliun buku menyambut dengan hormat. Sui Ying dengan ringan mengangguk sebelum masuk. Dia mulai membolak-balik buku-buku di dalam paviliun. Status tetua tamu cukup tinggi, dan mereka bisa memasuki sebagian besar tempat dalam klan dunia Chongxi seperti paviliun buku yang berisi banyak metode budidaya, dewa dunia peringkat teknik rahasia, arai kuno, dan lain-lain. Ini semua dapat diakses oleh tetua tamu. Tentu saja, barang-barang penting untuk klan akan dirahasiakan, seperti seni absolut 6 Sever Sword Styles, yang ingin dipelajari Sui Ying. Dia sementara tidak bisa mendapatkannya. Dia harus berkontribusi dulu. 3 tempat suci dan 9 klan dunia yang hebat. Sui Ying sedang merenungkan saat dia membolak-balik buku. Sepanjang tahun, ia telah membaca banyak buku dan berinteraksi dengan tetua tamu dan tetua tamu lainnya. Selain berbicara tentang Dao, mereka akan berbicara tentang alasan berbahaya yang berbeda dan sisa-sisa sejarah. Mereka juga akan berbicara tentang organisasi terbesar di dunia. Karena dia pernah menginterogasi Master Istana Langit Hitam, Sui Ying bisa beralih ke banyak tempat berbahaya agar tidak mengungkapkan lubang di penyamarannya. Dia bahkan dengan sengaja berbicara tentang bagaimana dia selalu berkultivasi di pintu tertutup dan tahu sedikit hal. Segera, ia menjadi sadar akan 12 organisasi paling berpengaruh di dunia, 3 dasar suci dan 9 klan dunia hebat. Mereka berdiri di puncak dan memerintah dunia secara keseluruhan. 3 dasar suci dunia ini tidak bisa dipindahkan. Yang kedua adalah 9 klan dunia hebat. Klan dunia Chongxi adalah salah satu dari 9 klan dunia hebat. Dan memiliki total 4 keberadaan yang kuat. Pikir Sui Ying, tapi mereka benar-benar memiliki banyak seni absolut. Petik 2. 9 klan dunia hebat. Setiap klan dunia memiliki setidaknya 2 seni absolut. Yang paling dimiliki klan dunia adalah 5. Adapun 3 ground suci, fondasi mereka jauh lebih tak terduga. Satu perintah dapat memungkinkan para elit yang mereka rawat untuk memasuki salah satu dari 9 klan dunia hebat untuk mempelajari seni absolut mereka. 9 klan dunia hebat tidak berani menentang. Dari bukti ini, tampaknya ketiga tempat suci itu sangat kuat dan pasti memiliki paragon di dalamnya. Apa sebenarnya alasan peta bintang kuno leluhur iblis leluhur membawa aku ke lokasi ini? Sui Ying masih merenungkannya. Tiga tempat suci itu dalam dan tak terduga, tetapi aku tidak terburu-buru. Aku pertama-tama harus mempelajari seni absolut yang terkait dengan Dao of Slaughter. Petik 1. Dari informasi yang dia kumpulkan, dia belum pernah mendengar ada orang yang memiliki seni absolut terkait dengan Dao of Mirage. Ada 2 seni absolut yang berhubungan dengan Dao of Slaughter. Salah satunya adalah 6 Sever Sword Styles yang dimiliki oleh klan dunia Chongxi, dan yang lainnya adalah Mass Extinction Scripture. Hati-hati, Sir Flying Snow. Penjaga itu dengan hormat berbicara ketika Sui Ying meninggalkan paviliun buku. Salju terbang senior, salju terbang senior. Suara seorang anak terdengar. Sui Ying mencengkeram dahinya dan berbalik tanpa daya. Dia melihat seorang anak berlari dengan 2 pelayan mengikuti di belakang. Anak itu berkata, Snow Flying Senior, kamu harus menerimaku sebagai muridmu. Aku dengan tulus dan sungguh-sungguh ingin belajar teknik pedang dari kamu. Petik 2. Yang mulia,
Forefather telah mengaturnya untukmu. Kamu harus mendengarkannya dan tidak mempersulit aku. Sue Ying menjawab tanpa daya. Yang ketujuh ini adalah anak dari nenek moyang Chongxi Clan. Statusnya unik, dan tidak bisa dipukuli atau dimarahi. Dia hanya bisa membujuknya. Bagaimanapun, dia masih berencana untuk mempelajari seni absolut menggunakan rencana aslinya, rute standar. Dia hanya harus menghabiskan lebih banyak waktu, itu adalah sesuatu yang dia miliki. Hahaha, Brother Flying Snow, sepertinya Yang Mulia Ketujuh telah menatapmu. Kamu seharusnya menyerah saja. Laki-laki berhidung merah yang memegang botol anggur terhuyung-huyung. Mabuk, kurang omong kosong darimu karena kamu tidak menerima murid. Sue Ying mencaci. Drunkard juga salah satu tetua tamu dari klan dunia Chongxi. Aku bersedia mengajar, tapi sepertinya Yang Ketujuh tidak menganggapku tinggi sama sekali. Pria berhidung merah itu tertawa kecil aneh. Salju terbang senior, aku benar-benar tulus. Yang ketujuh Highness menatap Sue Ying dengan matanya yang lebar. Aku sudah mengatakan sebelumnya bahwa selama nenek moyangmu setuju, aku akan menganggapmu sebagai murid. Sue Ying menjawab tanpa daya, jangan membuat hidupku sulit lagi. Mengatakan itu, dia pindah. Dia menghilang ke kehampaan, berlari dengan kecepatan jauh lebih cepat daripada siapapun. Kapan aku, Dongbo Sue Ying, pernah berakhir dalam keadaan yang menyedihkan oleh seorang anak berusia 8 tahun, Sue Ying merasa tidak berdaya. Sebenarnya, Yang Ketujuh selalu melecehkannya selama setahun terakhir. Sue Ying menyukai Yang Mulia Ketujuh ini yang tidak memiliki kesombongan sama sekali dan ingin menjadikannya seorang murid, meskipun Forefather tampaknya tidak terlalu rela. Nenek moyang ingin mengirim putranya ke salah satu dari 3 tempat suci. Dia akan mendapatkan bimbingan yang lebih baik di sana. Seseorang harus tahu bahwa hanya ada 4 keberadaan yang kuat di klan Chongxi, dan ada banyak lagi di 3 dasar suci. Kecuali dia harus membiarkan putranya menerima Dewa Dunia tahap 4 sebagai guru, dia tidak terlalu antusias tentang hal itu. Ayah, aku katakan sebelumnya bahwa aku ingin mengambil Snow Flying Senior sebagai guru aku. Aku tidak akan menerima orang lain selain dia. Ketujuh surga menggelengkan kepalanya deras. Dia tidak akan setuju bahkan jika dia mati. Laki-laki berjubah ungu yang duduk di atas tahta itu merasa tak berdaya. Menjadi yang terkuat di klan, ia tidak mampu berurusan dengan anak berusia 8 tahun. Kamu memiliki kesempatan untuk menjadi murid di bawah seorang guru suci, namun kamu tidak setuju dan ingin mengambil tahap keempat Dewa Dunia sebagai guru kamu. Pria berjubah ungu itu menggelengkan kepalanya dan mendesah. Forefather, pengurus rumah tangga berbisik di samping, mengapa tidak membiarkan Yang Mulia Ketujuh tetap di klan? Laki-laki berjubah ungu berbalik ke pelayan rumah tangga. Pertama, bahkan jika Yang Mulia memasuki tanah suci, mungkin tidak pasti bahwa dia akan menjadi murid dari guru suci, ada banyak cobaan. Kedua, teknik pedang Gas Elder Flying Snow sangat luar biasa. Ranahnya tidak lebih lemah dari keberadaan kuat yang biasa. Ketiga, bukankah Forefather ada di sini? Forefather selalu dapat melihat Yang Mulia kapan saja di dalam klan dan secara pribadi membimbingnya juga. Pengurus rumah tangga menjelaskan, selanjutnya, selama tahun ini, Yang Mulia hanya ingin menerima tamu tetua terbang salju sebagai gurunya tidak peduli apa. Petik 2. Laki-laki berjubah ungu itu dengan lembut mengangguk. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Memang, dia bisa merawat anaknya dengan baik jika dia ada di sini. Ketujuh Yang Mulia memberi ayahnya pandangan penuh dan penuh harap. Baiklah, aku akan mengizinkanmu untuk mengambil Gas Elder Flying Snow sebagai gurumu, kata pria berjubah ungu itu. Hahaha, terima kasih, ayah. Ketujuh Yang Mulia berlari mendekat dan melompat ke tubuhnya. Dia memeluknya dan mengirim C1 uman ke seluruh wajahnya. Laki-laki berjubah ungu tidak bisa menahan tawa. Apa yang dia pilih mungkin benar. Laki-laki berjubah ungu itu melirik ke pelayan rumah tangga dan mengirimkan pesan, pergi beritahu tetua terbang Snow bahwa selama dia bisa membimbing anakku ke dunia Dewa Dunia, 6 gaya pedang-pedang akan diberikan kepadanya. Petik 2. Ya, pengurus rumah tangga itu mengakui. Sue Ying menatap Yang Ketujuh yang berlutut di tanah. Yang Ketujuh menundukkan kepalanya dan berteriak, murid menyapa guru. Ini, Sue Ying tidak tahu harus berbuat apa.
Pengurus rumah tertawa dari samping, tamu tetua terbang salju, Forefather telah direcoki oleh Yang Mulia Ketujuh dan akhirnya menyerah. Sui Ying berkedip beberapa kali. Datang ke dunia ini, dia ingin menyelidik. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.